Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal modul 1 KB4. Modul 1 konsep dasar ilmu pendidikan, KB4 kurikulum pendidikan Indonesia. Untuk itu mari kita mulai pembahasan ini. Kurikulum sebagai seluruh aktivitas peserta didik, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Berarti jawabannya adalah E. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. Di sini karena ada aktivitas peserta didik yang dilakukan di luar kelas. Artinya ada sebuah kegiatan yang dilakukan peserta didik selain di dalam ruangan kelas, di mana peserta didik setelah melakukan pembahasan di kelas dalam proyek pembelajaran sains, mereka melakukan sebuah pengamatan di luar kelas, yaitu melalui kunjungan ke kebun binatang. Selanjutnya, kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali. Jika dikelompokkan dalam jenisnya, kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2004 sampai dengan 2013 termasuk jenis kurikulum. Nah, ini untuk tahun 2004 ini jenis kurikulumnya adalah KBK. Nah, di sini kurikulum berbasis kompetensi. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, nilai-nilai kehidupan dan budaya dalam masyarakat senantiasa berkembang. Maka peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya, melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Penjelasan tersebut merupakan titik-titik. Nah, jawabannya di sini adalah peran kritis dan evaluatif. Jadi yang dimaksud dengan peran kritis dan evaluatif bahwa nilai-nilai kehidupan dan budaya dalam masyarakat itu senantiasa berkembang atau mengalami perubahan. Maka peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya, melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Dalam hal ini berarti fungsi kurikulum sebagai kontrol atau filter sosial. Di sini jawabannya adalah peran kritis dan evaluatif. Selanjutnya, di bawah ini merupakan kajian pokok implementasi kurikulum. Kecuali, artinya yang tidak masuk. Nah, di bawah ini yang tidak termasuk kajian pokok implementasi kurikulum. Ini jawabannya adalah pengembangan kurikulum, karena yang lainnya merancang, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses yang dilaksanakan. Mengembangkan program merupakan bagian dari implementasi kurikulum. Nah, untuk jawaban nomor 4 ini adalah pengembangan kurikulum. Selanjutnya, kurikulum bukan hanya dipandang sebagai seperangkat mata pelajaran dan silabus, namun juga harus dipandang sebagai, jawabannya adalah A. seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kurikulum 2013, peserta didik memerlukan berbagai macam sumber literasi untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi, namun masih ada sekolah yang tidak memilikinya. Hal tersebut merupakan hambatan dari salah satu faktor. Jadi faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum itu diantaranya ada faktor guru, faktor peserta didik, faktor sarana dan fasilitas, kemudian lingkungan sekolah, kemudian faktor budaya dan ideologi sekolah.
Ini karena kaitannya dengan sumber literasi, kemudian kaitannya dengan alat, maka di sini jawabannya adalah faktor sarana dan fasilitas. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, visi misi, tujuan yang diharapkan masyarakat. Hal ini berarti jawabannya adalah A. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jadi tujuan kurikulum ini tidak terlepas dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta didasari oleh falsafah dan ideologi negara. Kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang harus sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Ini jawabannya adalah guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selanjutnya, menurut Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Dalam pengembangan sebuah kurikulum, fenomena tersebut bisa diartikan dan digunakan untuk, ini jawabannya adalah mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. Jawabannya adalah D. Mengapa D? Karena di sini terlebih dahulu bagaimana kebutuhan teknologi yang akan digunakan oleh sekolah. Kemudian menyiapkan strategi-strategi untuk antisipasi agar ketertinggalan ini dapat diikuti. Kemudian mampu beradaptasi dengan teknologi tersebut. Selanjutnya, seperti apa yang dikatakan oleh Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Sebagai guru, maka yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi adalah, ini jawabannya adalah mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Jadi peserta didik diberikan arahan, jangan sampai ketika peserta didik membawa handphone atau Android ke sekolah ini tanpa diberikan arahan fungsi-fungsi dari alat tersebut, di mana guru memberikan media-media yang harus diberikan kepada peserta didik. Contohnya sumber belajar yang di Kementerian Pendidikan ada rumah belajar, kemudian perpustakaan nasional, kemudian banyak lagi website-website yang tentunya memiliki edukasi buat peserta didik. Jawabannya adalah C. Dalam kurikulum 2013 terdapat integrasi antara ilmu pengetahuan dan karakter. Hal ini sesuai dengan arah baru program baru UNESCO, yaitu, nah di sini adalah ilmu pengetahuan dan karakter. Maka jawabannya adalah sains dan religius terintegrasi. Sains merupakan ilmu pengetahuan dan tentunya nilai religius ini memiliki pengembangan ataupun pembentukan karakter siswa berakhlak, beriman, dan bertakwa. Itu saja penyampaian pembahasan modul 1 KB4. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.